hebat, selamat datang kembali dalam video pembelajaran yang seru dan menyenangkan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan siap belajar hal-hal baru. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai media digital sederhana. Sebelum itu, tahukah kalian bahwa teknologi yang sering kita gunakan sehari-hari itu ternyata dapat membantu kita belajar dengan lebih mudah? Nah, mari kita belajar bersama-sama. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita lihat tujuan yang akan kita capai hari ini. Setelah teman-teman menonton video ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan media digital sederhana. Kalian juga dapat menyebutkan berbagai contoh media digital yang sering kalian gunakan untuk belajar. Kalian akan mempelajari langkah-langkah penggunaan media digital. Selain itu, kalian juga akan memahami cara penggunaan teknologi secara mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, simak video ini sampai selesai ya. Pernahkah kalian merasa bosan saat belajar? Kadang-kadang kita harus membaca banyak halaman buku. Kadang kita juga merasa sulit memahami materi yang sedang kita pelajari. Nah, hal tersebut juga dialami oleh Andi loh teman-teman. Andi ingin memahami pembelajaran dengan baik, tetapi ia merasa kurang bersemangat karena hanya membaca buku. Apakah kalian pernah merasakan hal yang sama? Nah, ternyata ada cara belajar yang lebih menarik dan menyenangkan loh teman-teman. Nah teman-teman, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan media digital? Media digital sederhana adalah alat berbasis teknologi yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Media digital dapat berupa telepon genggam, laptop, komputer, internet, maupun video pembelajaran. Dengan media digital, informasi tidak hanya disampaikan dalam bentuk tulisan, tetapi juga dapat disampaikan melalui gambar, suara, animasi, dan video. Karena itulah, media digital mampu membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Materi yang sulit dipahami dapat dijelaskan melalui ilustrasi dan contoh yang lebih jelas. Belajar pun terasa lebih menyenangkan dan tidak membosankan loh teman-teman. Sekarang, mari kita lihat berbagai contoh media digital yang dapat digunakan untuk belajar. Contoh yang pertama adalah video pembelajaran. Melalui video pembelajaran, kita dapat melihat gambar, mendengar penjelasan, dan memahami materi dengan lebih mudah. Contoh kedua adalah aplikasi belajar. Aplikasi belajar biasanya menyediakan latihan soal, permainan edukatif, serta materi pembelajaran yang menarik. Serta contoh yang ketiga adalah internet. Internet dapat membantu kita mencari informasi tambahan dari berbagai sumber yang terpercaya. Dengan pemanfaatan media digital tersebut, kegiatan belajar menjadi lebih efektif. Setelah mengetahui contoh media digital, sekarang mari kita pelajari cara penggunaannya. Langkah pertama adalah menyalakan perangkat yang akan digunakan. Langkah kedua, membuka aplikasi atau video pembelajaran. Langkah ketiga adalah memilih materi sesuai dengan kebutuhan belajar. Serta langkah keempat adalah memperhatikan materi dengan sungguh-sungguh. Jika ada hal penting, jangan lupa untuk mencatatnya ya. Dengan langkah-langkah tersebut, proses belajar akan menjadi lebih mudah dan efektif. Nah, adapun salah satu manfaat terbesar dari media digital, yaitu membantu kita belajar secara mandiri. Kita tidak harus selalu berada di dalam kelas. Kita dapat belajar di rumah, di perpustakaan, bahkan di taman sekolah. Kapanpun kita ingin memahami materi, media digital dapat membantu kita. Belajar menjadi lebih fleksibel karena dapat dilakukan sesuai waktu yang kita miliki. Hal inilah yang membuat Andi menjadi lebih semangat untuk belajar. Walaupun teknologi sangat bermanfaat, kita harus menggunakannya dengan bijak. Gunakan media digital untuk belajar, mencari informasi, dan meningkatkan pengetahuan. Hindari penggunaan yang berlebihan ya. Jangan sampai waktu belajar terganggu karena bermain game atau menggunakan media sosial secara terus-menerus. Ingat, teknologi akan memberikan manfaat apabila digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. Nah teman-teman, sekarang kita sudah mengetahui apa itu media digital sederhana. Kita juga telah mempelajari berbagai contoh media digital yang dapat digunakan untuk belajar. Selain itu, kita telah memahami langkah-langkah penggunaan media digital dan cara memanfaatkannya secara mandiri. Dengan penggunaan yang tepat, media digital dapat membantu proses belajar menjadi lebih mudah, menarik, dan menyenangkan. Sekarang saatnya menguji pemahaman kalian. Coba perhatikan pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan 3 contoh media digital yang dapat digunakan untuk belajar. Yang kedua,
Bagaimana cara menggunakan media digital secara bijak? Silahkan jawab terlebih dahulu sebelum melanjutkan video. Wah, kalian hebat sekali ya! Kalian telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar mengenai media digital sederhana, contoh-contohnya, langkah penggunaannya, dan cara memanfaatkannya secara bijak. Semoga ilmu yang kalian peroleh hari ini dapat membantu kalian belajar dengan lebih menyenangkan. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bye!